Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah, sabar di dalam menjalankan kehidupan kita, karena kehidupan dunia bagi seorang muslim ibarat penjara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan seorang muslim di dunia ibarat penjara. Kalau untuk orang kafir, orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sementara kita memang dibatasi oleh hukum-hukum Allah, larangan-larangan Allah, dan juga dibatasi dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sehingga tidak bisa seenaknya sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka bebas melakukan apa saja tanpa takut akan dosa, tanpa mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini sebenarnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita senantiasa berusaha untuk bersabar, senantiasa sabar, istiqomah di dalam beragama ini, karena memang sangat berat orang-orang yang memegang teguh agamanya, senantiasa dilanda gelombang ujian yang senantiasa menimpa kita setiap harinya. Syaitan dan bala tentaranya berusaha menyesatkan kita, menjauhkan kita dari agama ini, sehingga kalau kita tidak membekali diri kita, kita akan mudah untuk tergelincir. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf kemarin sampai kepada ayat yang ke-145. Allah mengabarkan kepada kita bagaimana proses Nabi Musa dan Bani Israel ketika sudah menyeberang Laut Merah menuju negeri Syam. Lalu Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Allah Tabarak wa Ta'ala di Bukit Tur, dan Allah sudah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kemarin sudah kami sampaikan, lalu pada akhirnya Allah memberikan Taurat. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Nabi Musa mendapatkan luh-luh, ya, lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf yang berisi larangan dan perintah Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-145 Allah mengabarkan kepada kita,
Wa katabna lahu fil alwakh, dan kami tulis baginya, bagi Musa dan kaumnya Bani Israel, fil alwah, di dalam lembaran-lembaran Taurat, min kulli syai'in, segala sesuatu. Kita diperintah oleh Allah untuk mengimani kitab-kitab Allah. Apapun yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, para rasul, itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin salah. Ketika sebuah kitab suci diturunkan dari Allah, maka itu adalah mutlak benarnya. Hanya saja yang ada hari ini tidak seperti itu, hanya ada Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain kita imani adalah ada dan diberikan oleh Allah dengan benar. Akan tetapi yang ada sekarang ini sudah bukan asli lagi, ya. Akan tapi pada saat diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat yang asli adalah kandungan ajarannya adalah hampir sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita pelajari. Ya, ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan mungkin ada kitab-kitab yang lain, wallahu a'lam. Ya, yang disebutkan hanya beberapa, mungkin ada juga lembaran-lembaran lain yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi yang tidak disebutkan oleh Allah. Itu semuanya turun dari Allah, dan itu dijamin pasti benar dan tidak bertentangan satu sama lain. Makanya Allah menjelaskan bahwasanya di dalam kitab Taurat tersebut ada penjelasan segala sesuatu, ada juga pelajaran, mau'idatan, tafsilan, dan tafsil, penjelasan, likulli syai'in, ya, terhadap segala sesuatu di dalam Taurat tersebut, sama seperti dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan juga sebagai mau'idah, sebagai pelajaran, juga menjadi tafsil, menjadi penjelasan atas segala sesuatu dari kehidupan dunia, dari awal sampai akhir, bahkan sampai di kehidupan akhirat. Lalu Allah berfirman, fakhudha biquwwatin, maka ambillah dengan kuat. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Wa'mur qaumaka, dan suruhlah kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, akan mengambil kitab tersebut sebaik-baiknya. Sa'urikum daral fasikin, kata Allah, akan aku perlihatkan kepada kalian, kepada kamu, negeri orang-orang yang fasik. Ini kemarin pada ayat yang ke-145. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bagaimana proses Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah, dan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Bahkan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Akan tapi tidak mungkinlah Allah untuk bisa nampak, terlihat oleh manusia, oleh makhluk di dunia. Tidak mungkin, karena tidak akan mungkin kuat ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut meledak dan Musa langsung jatuh pingsan. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, ya, akan kami jauhkan dari ayat-ayatku, kata Allah. Sa'asrifu, akan dijauhkan, ya, dari ayat-ayat, dari Taurat, dari Al-Quran. Ini ketika Allah berbicara seperti ini, konteksnya adalah terkait dengan kitab Taurat dan Bani Israel. Akan tapi maknanya itu juga meliputi kepada kita semuanya.
Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati." Akan aku jauhkan dari ayat-ayatku. Maksudnya dibiarkan orang itu tidak akan bisa memahami Al-Quran, tidak bisa mendalami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ini makna daripada sa'asrifu an ayati. Siapa yang dijauhkan dari mendapatkan hidayah Al-Quran? Alladzina yatakabbaruna fil ard. Apa yang pertama? Orang-orang yang yatakabbar, menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Sudah sering disampaikan oleh kami bahwa kesombongan ini yang akan membuat seseorang itu tidak mau menerima kebenaran. Ya. Ketika orang sudah punya rasa sombong di dalam hatinya, itu tidak mungkin dia bisa menerima kebenaran. Merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya mungkin lebih kaya, lebih gagah. Itu sehingga mereka tidak bisa menerima pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran. Sifat sombong jugalah yang menyebabkan iblis laknatullah itu dikeluarkan dari surga, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena sombong, merasa dirinya lebih mulia daripada Adam, sehingga ketika diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis tidak mau. Ini begitu juga, ya. Sifat sombong inilah yang menyebabkan seseorang tidak mau menerima Al-Quran atau menerima ayat-ayat Allah. Seperti firman Allah di dalam ayat ini, ayat yang ke-146. Ya. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ya. Mereka menyombongkan diri dengan bighairil haq, dengan tidak benar. Atau mereka menyombongkan diri padahal tidak pantas seseorang itu menyombongkan dirinya sendiri, apapun yang dia miliki. Karena pada hakikatnya manusia adalah fuqara, miskin, ya, tidak memiliki apa-apa. Allah yang kaya, Allah yang maha kaya. Kita manusia pada hakikatnya tidak memiliki apapun juga. Segala yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri kita ketika kita mungkin diberi oleh Allah lebih pintar dari yang lain. Itu titipan. Ketika mungkin panjenengan diberi harta berlebih, itu juga titipan dari Allah. Kita diuji terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Ketika panjenengan diberi kepercayaan di masyarakat untuk memimpin sebuah komunitas, baik skala besar maupun skala kecil, tidak pantas panjenengan untuk menyombongkan diri, karena itu semuanya adalah pemberian dari Allah Tabarak wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau sekiranya mereka melihat semua ayat, semua mukjizat, semua kebenaran, semua kebesaran, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Pada awal kisah ini, Nabi Musa dan Fir'aun dan kaumnya, berapa banyak Allah sudah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa. Semestinya orang itu senantiasa berpikir, ya bagaimana ini bisa terjadi. Akan tetapi di sini disebutkan, walau sekiranya mereka melihat mukjizat-mukjizat yang banyak, mereka tidak akan beriman dengannya. Begitu juga dengan Al-Quran zaman sekarang ini, zaman kita. Walaupun sudah diteliti di mana-mana Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata,
ketika diteliti baik oleh seorang muslim maupun orang kafir, Al-Quran itu tidak lain adalah berisi kemukjizatan. Sesuatu yang luar biasa, tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada manusia yang bisa menciptakan kitab Al-Quran yang sedemikian sempurna. Kalau ada kitab yang diciptakan oleh manusia, pasti akan terdapat di dalamnya perselisihan yang banyak. Akan terdapat kesalahan-kesalahan yang banyak. Akan tapi dalam Al-Quran tidak ada satupun yang salah. Ya, baik secara bahasa, secara penulisan maupun secara fakta-fakta ilmiah. Ya, lalu Allah melanjutkan, wa in yarau sabilar rasydi latattakhiduhu sabilan. Ketika mereka melihat ketika orang-orang yang seperti ini, orang yang sombong, ketika mereka melihat sabilar rusydi, jalan kebenaran. Ketika orang-orang yang sombong ini melihat jalan kebenaran, la yattakhiduna sabila, mereka tidak mau mengambil jalan tersebut. Angger dalan sing bener mereka ora gelem. Kebalikannya, wa iyarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Ketika mereka melihat jalan yang salah, malah mereka mengambilnya. Banyak nombatan hari ini. Kata nombatan. Banyak hari ini orang jalan sing bener tak omong, tapi ngerdewe dalan sing ora bener ta gelem. Dalan sing bener ta langka batire, ngerdalan sing salah ta batire akeh pisan, ngerdalan sing salah ta ya akeh pisan, sugi-sugi, gagah-gagah, ayu-ayu ngerdalan sing elek ta. Batirnya banyak. Itu seperti itu. Awalnya dari apa? Awalnya dari kesombongan. Ya, di sini perhatikan, wa iyyara sabilar rusydi la yattakhiduhu sabilan wa iyyara sabilal ghayy yattakhiduhu sabilan. Ketika mereka melihat jalan kebenaran biasanya tidak menghasilkan uang ya kalau di kita. Ya, agar jalan kebenaran biasanya orang nana kasile. Iya, mereka tidak mau. Tapi ketika melihat sabilal ghayy, jalan yang menuju kesesatan, mereka mau. Karena yang sesat-sesat biasanya anak duitnya. Itu seperti itu. Ya. Ini. Kenapa bisa demikian kata Allah? Pokok pangkalnya, ya, pangkal pokoknya. Kata Allah, dzalika, demikian itu. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Bi annahum, karena mereka kadzabu bi ayatina wa kanu nganha ghafilin. Karena mereka apa? Kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka ghafilin, orang-orang yang lalai. Sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa mereka kok berbuat seperti itu? Ketika mereka diajak kepada kebaikan tidak mau, akan tapi ngerti woro-woro kon. Apa? Ya. Di woro-woro di apa namanya? Kemarin malam apa? Tanggal 1 Muharram. Di woro-woro seperti itu pasti banyak sekali. Tapi kalau untuk kebaikan ya sangat susah gitu. Kata Allah, yang demikian itu karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak percaya adanya balasan surga dan neraka. Mereka tidak percaya. Sehingga mereka mudah untuk melakukan
kedoliman, melakukan tindakan-tindakan kekafiran. Ya. Ya, kemarin sebelum bulan-bulan Zulhijjah, wong barang awi luar biasa nih. Ini bulan Muharram nggak ada ya. Ini panjenengan ini yang orang Cikadun Cikole usahakan barang gawe monggo di bulan Suro aja beti. Ya, biar kepercayaan masyarakat itu hilang. Panjenengan jadi pionir, tidak usah takut barang gawe bulan Suro. Malah kebenaran langkah pati rengge. Itu ini bulan Muharram aja belum berhenti pada bayar orang-orang yang punya tatayur menganggap sial akan bulan tersebut. Padahal tatayur tidak diperbolehkan. Itu. Lanjutkan. Walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, termasuk diantaranya mendustakan ayat-ayat Allah adalah itu tadi, mempercayai bulan Suro adalah bulan sial, ya, itu termasuk mendustakan ayat-ayat Allah, karena Allah itu menjadikan setahun itu 12 bulan. Di antaranya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Yang dimuliakan di antaranya bulan Muharram. Ini bulan mulia. Panjenengan malah di sebuah hadis itu waktu yang sangat mulia untuk melakukan pernikahan, untuk melakukan segala macam kebaikan, bukan malah pantangan. Paham nggih? Bulan Muharram ini waktu yang mulia panjenengan, ya. Kita ketika panjenengan punya hajat, diniatkan saja bulan Muharram, insya Allah lebih berkah, ya, lebih berkah. Jangan tani bulan-bulan yang lain. Itu gara-gara pantangan bulan Suro gelem, ya, panjenengan mempunyai hajat nanti malah pas musim hujan, karena musim hujan sehingga ngelet pawang tambah maning ya. Panjenengan kadang kita mencari kesulitan sendiri. Itu. Ya, wis hitung-hitung jatuhnya nang bulan Desember. Ya angel nggih. Bulan Desember biasanya pas lagi kecek. Kenapa nggak dihitung-hitung bulan Juli atau bulan Agustus ini ya secara kemungkinan itu banyak terangi. Ya dilalah bulan Agustus kia adalah bulan Muharram atau bulan Suro, sehingga anak sing ini ya bodoh cara pemikirannya. Kita mau saja dikelabui oleh syaitan. Kita lanjutkan. Walladzina kazzabu biayatina, mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, waliqa'il akhirah, dan mereka mendustakan liqa'il akhirah, perjumpaan akhirat. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu mereka tidak tahu atau tidak ngerti tapi tidak yakin. Ya, tidak yakin bahwa akan ada kehidupan akhirat. Ya. Sehingga ketika mereka ditanya sebenarnya percaya ana surga, ana neraka, tapi tidak yakin hatinya akan ada fitnah dan siksa kubur, akan ada hisab yaumul qiyamah, akan ada padang mahsyar, dan detil yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mereka kebanyakan tidak mengimaninya dengan benar. Ya. Ini kita tidak berbicara orang-orang kafir yang mengaku Islam saja. Tidak banyak yang mengimani dengan kehidupan akhirat dengan keimanan yang benar. Apa maning orang selain Islam? Orang selain Islam itu ada yang mengatakan bahwasanya ngermati engkau akan terjadi reinkarnasi. Wis mati engkau ruwe balik maning maring dunia. Ada yang beranggapan seperti itu, ya. Jadi bisa saja nanti panjenengan mati, nanti hidup lagi tapi wong sedan, itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya. Ini. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah.
Apa yang terjadi? Khabitat a'maluhum, sia-sia amal mereka. Ya, mereka beramal apa saja tidak akan dihargai di mata Allah kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak beriman kepada akhirat. Ya. Makanya rukun iman yang 6, ya, ini di sini Allah menyebutkan hanya, bukan berarti bahwasanya yang lain tidak. Akan tapi keenam-enamnya kalau kita mendustakan salah satu rukun iman, maka habitat a'maluna, ya, amal-amal kita akan sia-sia kalau kita mendustakan salah satu rukun iman. Misalnya panjenengan, nah nyong tah ora percaya takdir misalnya, atau tidak percaya dengan malaikat, atau tidak percaya dengan kitab, salah satu. Ini kita percuma, ya, amal-amal kita akan habitat, sia-sia. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka dibalas kecuali apa-apa yang mereka kerjakan. Ya, manusia itu dia akan dibalas kecuali sesuai dengan yang dia kerjakan sewaktu hidupnya. Ya, lalu Allah menceritakan ketika Nabi Musa berada di Bukit Tur selama 40 malam, ya, apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Musa pada ayat yang ke-148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kaumnya Musa mereka mengambil sesudah kepergian Nabi Musa ke Bukit Tur min khuliyihim, dari perhiasan mereka, ngijlan. Yang ngijlan itu adalah anak sapi. Anak sapi apa? Pedet nggih. Ya, ya, ngijlan. Ya, min dari emas. Ada seorang di dalam surat yang lain, surat Toha kalau nggak salah, itu disebutkan namanya Samiri. Ya, ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari untuk bermunajat kepada Allah, lalu ada sekelompok Bani Israel yang di bawah pimpinan Samiri ini, mereka membuat perhiasan atau patung dari emas. Patungnya berwujud ngijlan, berwujud anak sapi, gitu. Ya, jazadan, sebagai sebuah jazad, lahu khuwarun, yang bersuara. Ada patung sapi dibuat oleh Samiri ini, lalu patung sapi ini bisa bersuara. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Samiri mengolesi tanah, patung yang sudah terbuat dari emas diolesi tanah. Kata beliau bahwa tanah tersebut bekas diinjak oleh malaikat Jibril, dan qadarullah bisa mengeluarkan suara. Apakah bisa bergerak atau seperti sapi beneran, tidak disebutkan. Ya, para ulama sendiri berbeda pendapat, dan itu tidak begitu penting juga. Baik, kita bahas. Yang jelas sapi ini dibuat dari perhiasan emas yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suara seperti sapi temenan. Begitu kisahnya. Ya. Dan itu oleh Samiri dipengaruhi sebagian dari Bani Israel untuk apa? Untuk menyembah ini, menyembah anak sapi. Subhanallah, nggih. Sudah demikian perjuangannya, sudah disebutkan perjuangan Bani Israel dari Mesir sampai menyeberang ke negeri Syam, ya. Sudah demikian diperlihatkan bermacam-macam ayat dari Allah, ewondene, seperti itu, ya. Di antara Bani Israel ketika ada yang yang aneh-aneh seperti itu, mereka takjub, menganggap bahwa itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Itu. Perhatikan di sini kalimat berikutnya. Allah berfirman, "Alam yarau annahu la yukallimuhum." Tidaklah mereka melihat bahwasanya patung anak sapi ini walaupun terbuat dari emas, walaupun bisa bersuara, la yukallimuhum, dia tidak dapat berbicara dengan mereka. Ya, kalau kita pikir orang-orang yang
Nun sewu ya. Nyembah patung ya, kalau dipikir-pikir orang tanya ngomong gitu. Gimana betul? Patung digawe dewek disembah. Ya, di sini Allah juga berkata demikian. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Bukanlah mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara. Suara anak sapi seperti apa? Ya seperti itu. Mo ya. Anak sapi ya, suaranya seperti itu. Ya. Walaupun begitu mereka ya saking bodohnya apa ya. Itu. Akan tapi ini semuanya tidak perlu kita takjub ya, karena masalah akidah ini susah ya. Seorang itu ketika dia mencintai sesuatu, dengan cinta yang berlebihan, suka yang berlebihan, membuat mripate, kata Rasulullah, mripate picek, kupingnya budeg ya, buta karena cinta. Terlalu berlebihan, suka kepada seorang, orang deleng bu bener bu salah nyong malu kok, itu seperti itu. Paham gak? Ini ketika orang tidak mendasarkan ya apa yang dia pikirkan dengan kebenaran, ini hasilnya seperti itu. Bu bener bu ora, karena saya suka aku melu. Itu. Padahal kita diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah, semuanya nanti dipertanggungjawabkan. Untuk apa kita diberi itu semuanya kalau tidak untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Eta. Mana yang ibadah, mana yang hiburan. Kadang ya kita salah dalam hal tersebut ya. Mana yang pengajian, mana yang lawak, ya, harus dibedakan. Mana ustadz, mana pelawak, harus dibedakan. Mana dukun, mana kiai. Atau kami itu harus dibedakan benar-benar, karena orang kadang tidak membedakan. Ya, ada siapa yang lagi ngetop sekarang ya? Itu yang perempuan siapa? Ustadzah sama. Iya saya mumpuni. Orangnya muda, cantik, pinter ngomong, anggar panjenengan kru kena pengajian, kira-kira sing dideleng bulangannya apa ponge? Lucu maling. Itu bagaimana kita mau ngaji, logika saja. Itu. Nah, kalau pengajian saya pernah nyimak sebentar dari awal sampai akhir, isinya mung guyon. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Itu. Ya, kita kembali. Jadi Allah menantang mereka untuk menggunakan akal dan hatinya. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan. Tidaklah mereka memahami bahwa ini patung anak sapi tersebut, walaupun mungkin jadi anak sapi beneran, ya. Ya namanya anak sapi ya, tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberi petunjuk jalan kepada mereka. Wala yahdihim sabilan. Itu. Ittakhaduhu wa kanu zalimin. Ya, mereka menjadikan anak sapi tersebut sebagai Tuhan, dan dengan sebab mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini karena apa? Kecintaan buta. Makanya ketika kita mau menyukai segala sesuatu, usahakan objektif. Ya, objektif. Sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Jangan melihat dari satu sisi, akan tapi semuanya dari semua sisi. Itu. Kalau kita seperti itu, kalau kita terlalu mencintai seorang dengan cinta buta, ya itu tadi.
Ya. Orang pandang bu salah, bu bener tetap akan dibela. Bu domongi kayangan apa nana ya boten mawon. Seperti ini kisah Bani Israel. Padahal masih ada Harun gitu. Harun saudaranya Nabi Musa. Sudah apa Nabi Harun ini membiarkan Bani Israel sebagian mereka menyembah ini anak sapi? Sudah barang tentu tidak, sudah diperingati bolak-balik oleh Harun. Akan tapi sekali lagi ya, mereka tidak mau mendengarkan. Lalu Allah melanjutkan, walamma sukitu fi aidihim. Ya, ini sebuah kalimat perumpamaan. Ya, sukito fi aidihim itu mereka maksudnya adalah menyesali perbuatannya. Ya, mereka orang-orang yang menyembah anak sapi itu adalah mereka baru menyadari. Ya, mereka menyesali perbuatan tersebut. Wa ra'au annahum qad dallu, dan mereka memahami, menyadari bahwasanya sungguh mereka sudah tersesat. Qalu, mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna, kalau Allah tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini ya penyesalan selalu datang di akhir. Ini sebuah kesalahan fatal di antara Bani Israel ya. Mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahan, padahal tembe ditinggal selama 40 malam. Bagaimana ngerti tinggal selama 500 tahun, bagaimana keadaan sebuah agama ya. Ini masih nabinya masih ada, Nabi Musa masih ada, Nabi Harun masih ada di sekitar Bani Israel. Tembe ditinggal Nabi Musa selama 40 malam, sudah beragama menyimpang dari akidah yang benar. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Ini Nabi Musa sudah diketahui, diberitahu oleh Allah bahwasanya kaumnya itu ada yang menyimpang. Ya, begitu turun gunung dari Bukit Tur, Nabi Musa turun. Ya, sebenarnya Nabi Musa sudah tahu bahwa sebagian daripada Bani Israel mereka begini-begini sudah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di sini diberitakan oleh Allah. Walamma raja'a Musa, ketika Musa kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbanan, dalam keadaan apa? Ghadbana, dalam keadaan marah besar, asifan, marah sekaligus sedih, ya, marah jengkel, cara wong cegune, wong pada rada utak. Jengkelnya mungkin kayak seperti itu ya. Wong mesti wulang di apa bae kok masih kayak kue baik, tapi sekaligus juga sedih karena Nabi ya bisa-bisanya ya kamu ini otaknya di mana? Sudah diajari tauhid, sudah diberi kitab, sudah diberi ayat-ayat Allah, diberi ujian yang sedemikian berat sampai bisa selamat dari Fir'aun. Kok baru ditinggal sebentar saja kamu sudah menyimpang dari agama yang lurus? Makanya di sini disebutkan oleh Allah, ya, Nabi Musa pulang kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih, ghadbana asifan. Nabi Musa berkata, bisa ma khalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya ya sesudah kepergianku kamu mengganti agama, sesuatu yang sangat buruk, kata Nabi Musa kepada kaumnya. Anajiltum amra rabbik, apa kamu mau mendahului perintah Tuhanmu? Saya lagi pergi ke Bukit Tur, saya sudah sampaikan kepada kalian semua, hai Bani Israel, saya akan menerima wahyu, tunggu saya. Apa kamu mendahului perintah Tuhanmu, kata Nabi Musa. Anajiltum amra rabbikum.
Ya, Nabi Musa marah, benar-benar marah. Makanya di sini disebutkan ba'alqal alwah, suhufnya, Tauratnya disebar. Saking jengkel, saking jengkel. Tapi bukan dibuang, tidak. Tapi sebagai ungkapan rasa jengkel. Wa alqal awah. Apa yang dilakukan Nabi Musa setelah melemparkan Tauratnya, alwahnya? Wa akhadha bi ra'si akhihi. Ya, lalu menjambak si Harun ini, dijambak sirahnya. Sirahnya dijambak, digeret maring Nabi Musa, ya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai, dijambak, didekatkan, ya, sambil berkata qal qala ibna umma, hai anak ibuku, ya. Ini bahasa orang Arab menyebutkan saudara ini dengan sebutan, ya, walaupun jengkel tapi orang ngundangnya janjian kayak kita kadang ya. Kata Nabi, walaupun jengkel dia masih menggunakan bahasa yang halus. Ya abna umma, ya, hai anak ibuku. Innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ya, ini yang berkata Harun ketika dijambak, ya, kepada Nabi Musa, melihat Nabi Musa sangat marah sehingga Nabi Harun dijambak. Nabi Harun berkata demikian, ya abna umma, hai anak ibuku, innal qauma stad'afuni, sesungguhnya kaum Bani Israel mereka membuat aku menjadi lemah. Artinya Harun ini kalah pengaruh, ya, dengan sebagian Bani Israel. Sehingga di sini disebutkan oleh Harun bahwasanya innal qauma istad'afuni, mereka sudah melemahkanku, wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sudah dilarang, akan tapi, ya, pengaruh Samiri dan kelompoknya, gerombolannya lebih besar, ya. Nabi Harun tidak punya kekuatan, gitu. Fala tusmit bial a'da'a, maka janganlah kamu menyalahkan aku, membuat aku rendah di hadapan musuh-musuhku. Fala taj'alni mangal qaumid dhalimin, dan janganlah kamu jadikan aku bersama orang-orang yang zalim. Ya, begitu ditarik oleh Nabi Musa, sudah tuh domai birang-birang, kok Harun kok si kepriwe cara wong juga dunia di apa ya, panjenengan bisa membayangkan sendiri, ya, ya, anak wong kayu kan dijorna bae, gampangannya seperti itu. Akan tapi sudah barang tentu Harun tidak seperti itu. Dia juga seorang nabi, sebagai pembantunya Nabi Musa sudah berusaha sedemikian rupa, akan tapi memang kekuatan dan daya di Harun ini berbeda dengan Nabi Musa, ya, pengaruhnya berbeda, sehingga disebutkan di sini Samiri dan gerombolannya mereka tetap berkuasa atas Bani Israel, pengaruhnya lebih besar daripada Nabi Harun, sehingga tetap saja sebagian dari Bani Israel mereka menyembah anak sapi yang terbuat dari emas yang bisa bergerak-gerak dan bersuara. Ini itu adalah jawaban Nabi Harun. Lalu Nabi Musa berkata, qal Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kami, wali akhi, dan kepada saudaraku Harun, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin. Ya, ini juga doanya Nabi Musa, ya, ketika menyadari, ya, bahwasanya Nabi Harun tidak salah, ya, yang salah adalah Samiri dan kelompoknya. Nabi Harun sudah berusaha untuk menasihati tapi tidak mau. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali akhi, ya Allah ampunilah aku dan saudaraku, wadkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, dalam rahmatmu.
Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Jamaah rahimakumullah, ya. Ada beberapa ayat lagi, ternyata sangat panjang, oke? Masih ada sampai ini 106. Itu kisah tentang Nabi Musa, Bani Israel dan sebagainya yang di awal surat Baqarah itu disebutkan panjang lebar secara global oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kenapa di surat Al-A'raf ini diceritakan oleh Allah secara lebih detail. Begitu juga di ayat-ayat yang lain Allah menceritakan sebagian-sebagian. Contoh tentang kisah di Kalikna, apa bahasa Indonesia ini? Nabi Musa di Kalikna nang Sungai Nil itu ada di Quran, di surat yang lain, tidak ada di sini. Tapi ini juga sudah sangat panjang, ya, untuk kita jadikan pelajaran agar semuanya apa-apa yang disampaikan oleh Allah berupa kisah-kisah perjalanan kehidupan orang-orang solih maupun orang-orang zalim, ya, itu dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pelajarannya untuk kita jadikan penambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, ya, sampai 151, ya, sampai ini nanti masih ada kelanjutannya sedikit, ya, tentang Nabi Musa, Harun dan Bani Israel. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.